Jadi perbantadah na ate kami kam krina isapa kami aja langsung per sektor ya. Glahna bagi kami soranta krina adina ya. Oke. Shalom Moria PTI. Shalom. 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 Puji Tuhan. Shalom Moria MGT 1. Halo. Shalom. Moria MGT 1 mana suaranya? Shalom. Adakah MGT 1? Aku laku dah ayo Ya, Najun. ada yang nyahut, Miss. Ada satu. Oh iya, puji Tuhan. Shalom MGT 2, mana suaranya? Shalom. Shalom. Ya. Shalom Moria Graha. Moria Graha mana suaranya? Shalom semua. Shalom pendeta. Banyak ya, puji Tuhan. Shalom Moria dari BTR. Shalom. Shalom. Salam sehat. Puji Tuhan ya, sukacita kita dalam mengikuti ibadah berngisi sendah ija kita gundari nggolit si masuk 32 kala, mungkin teman-teman tadi deban nyusul mungkin masih bersedalan dengar ya. Jadi ngatakan bujur kita si benakan PA Morianta, jadi untuk kenyamanan rasuara tetap kari bagus perban kita ke dauhun krina. Jadi si maksimalkan adi enggo mulai acara bagenda si pekerta si matekan saja, tapi kamerana lah padah. Sebab metedah ate krina ngenen moria-moria gondekah kita lah jumpa, jadi kamerana semaksimal ulamin imateken. Speakerna imateken saja. Jadi kita fokus aja kari isesi ngerana, res isesi babai acara, kita fokus ke sada jelma glahna sinyal masing-masing tetap terjaga glah ulah crowded krina ya. Bagi kuat ngencai ya Moria. Siap, Bu Moderator. Ya, puji Tuhan. Jadi si benakan bagai acara PA Anta Ibaswari si sendah. Si angkat langsung pujian. Ibabai tim pemusik ta, rasong leader ta, keluarga Bapak Adrian Tarigan. Ya, selamat malam Nina Muria terkasih. Kita angkatkan satu pujian untuk memulai ibadah kita pada PA Muria kita pada malam hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Bukti Kebesaran. Bahwa hidup kita menggenapi firman yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kau bersamaku di dalamku,
mankam diakan kami babandu ibas doa. Mari Sina Muria bagi pendeta, mari suka si baik carana pertoto kita. Di mata kami Bapa siringan ibas kerajaan surga, larangan kami ngadap membandu lako ngatakan bujur. Malam tuh hati kami ribatakan kam Tuhan. Sebaik baswari si sendah Bapa ijabkan kami kelengatin dua simparman kami Bapa. Mulai menakan kegeluhan kami bas terpagi-pagi dubai pemendu kami Tuhan. Di kami bas menjuah-juah Bapa. Malam tuh hati kami Tuhan ibas waris di sendah pe Bapa. Bekas penglengindu kami Tuhan, bekas pemendu kegeluhan kami Bapa. Kaidahikan kami bas warianda. Berserak bebatitas kami, kerja kami Tuhan. Baci kerina ilalui kami, dalani kami Tuhan. Arkitek-arkitek kami, singara kami, si mereka gegeh kengasupan kesehatan peman kami. Bujur pening kami Tuhan, ibas berngeda pe Bapa te kami, lako jumpa ras kami Tuhan. Lak baci kami nengkahkan katandu Tuhan, lako banci kami muji di kenembah gelarndu Tuhan. Ija Bapa, ibas PA Moria gabungan rungun gerah harapan Tuhan. Bapa idandu krina Moria Moriandu Tuhan harus nantrem kami pulung amin secara virtual Bapa. Tapi mungkin Bapa situasi Moria kami Tuhan lah terligan matandu Bapa. Kam tetap sinjayam kegeluhna kam si masuk-masuk ia krina silah hadir ibas berisi sendah Bapa. Gelai bas situasi kegeluhna, mungkin ibas kriah nukurna Tuhan, mungkin ibas kepicatan. Tapi kote kini terkena Tuhan, mari Bapa sampati induk rina pasu-pasundu iya krina Bapa. Gelah malam tuh hotena ibas nalani wari-wari kegeluhna Bapa. Bagai pe Tuhan ibas bernyenda kami si pulung ngenda pe Tuhan. Malam hati kami berikan dengan kesempatan men kami Tuhan. Meriah ukur kami jumpa kami pendeta kami. Walau kami hanya tetap Tuhan bagai peras mulia si debanda Tuhan. Bujur keling kami bas kesempatan nenda Bapa. MP bas kepulungan kami bas bernyenda Tuhan. Ate kami pendangkahkan kata dua pendeta kami Bapa. Arah pendeta Dewi Tuhan. Tuhan orang pindu anak duena Bapa. Sangat luar biasa po. Kuasa mana Bapa. Ibasian dalani kegeluhan na Tuhan. Wari lepas wari Bapa. Ibasian dalani pelayanan wari lepas wari Tuhan. Meriah kelukur kami Tuhan. Idah kami pendeta kami sehat Bapa. Bujur Tuhan ibas pengarak-ngarak du iya Bapa. MK Tuhan ibas persikapan negeri na gudanahkan kata anduman kami Moria si pulung ibas bernyenda Bapa. Pasu-pasundu iya Tuhan. Pasu-pasundu persikapan na kuasa roh kudus si mengosai. Pusuh perukur naglah kata si belas kena peman kami kari-krina. Tuhu-tuhu nambahi pengangkan men kami. Nambahi pemetah men kami. Kekuatan iman men kami, bas ndalani keluhun kami ke depan enda Tuhan. Lah bokal tah kami kai terjadi pagi ke dunia enda Tuhan. Hari esok kami tidak tahu Bapa. Tapi namun kami percaya Bapa, bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. MK Tuhan ibas berngenda Bapa. Ura pindu pendeta kami. Jana kuasa indu pe kami krina Bapa. Lah kata sinah kenaman kami berngenda. Tuhu-tuhu yang kai kami. Nambahi semangat kami, nambahi iman percaya kami, pengharapan kami iman Tuhan saja. Serahkan kami krina perjumpaan kami bas berngenda Tuhan. Mulai pemenang, sekari pendungina Tuhan. Tuhan hadir, gelah lu bagi Tuhan malam hati kami. Terpuji gelar nusibadia Bapa. Endam pertoton kami Tuhan, krina si terlibat buat begini bas berngenda Tuhan. Bagai pe cuaca mungkin sinal tasi de banna pe Bapa. Tuhan si masu-masu sa Bapa. Belah tutu hora kuasa ndu. Banci krinar dalan alung huli. Datkan kami kedamen si tutur na baskam nari. Bujur Tuhan enam pertoton kami Bapa. Indeskan kami menbandu. Arkiteken anak ndu Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Bujur dia kan. Sentabi kali ya. Vini udah ada info dengan mamanya Yeko? Belum. Kita lanjut aja dulu nanti nyusul. Oh iya.
Jadi izinnya memang sebelumnya gue persiapkan kami 2 si kesaksian, tapi tandai Mama Eko sih gue masuk, tapi mungkin kendala sinyal jadi ia darat ke lebih, jadi mungkin sih lanjutkan saja acara ta, langsung kuakat kita si naikkan lebih pujian ibas Tuhan menyanggupkan. Man Bandung Song Leader di musik kami, israhkan kami. Ya, mari Saudara Maria kita angkatkan pujian untuk Tuhan menyambutkan bahwa hal yang tak mungkin dalam hidup kita Tuhan menyambutkan, dan bahkan hal yang mustahil di mata dunia bagi Tuhan itu nyata, karena Tuhan yang punya kuasa, Dia maha kuasa. Tuhan hanya ingin agar kita semua berserah kepadanya. Hal yang tak mungkin dalam hidupku, Tuhan menyanggupkan. Hal yang mustahil di mata dunia bagi Tuhan nyata. Tuhan hanya ingin aku berserah dan ikut jalannya. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak mampu, Tuhan menyanggupkan. Sekalipun gunung dan lembah terbentang di jalan hidupku, semuanya ku lalui. Tuhan menyanggupkan. Tuhan hanya ingin aku berserah dan ikut jalannya. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak mampu, Tuhan menyanggupkan. Sekalipun gunung dan lembah terbentang di jalan hidupku, semuanya ku lalui. Tuhan menyanggupkan. Semuanya ku lalui. Tuhan menyanggupkan. Bujur buat pujian yang indah sekali ya, Serina Moria. Sekarang kita sebenarnya seperti kata moderator tadi, kita mendengarkan kesaksian ya dari Bibi Nande Eko, tapi mungkin sepertinya ada kendala, tidak apa-apa, kita doakan Bibi ini tetap dalam keadaan sehat, karena kita tahu dia juga sedang dalam menjalani terapi ya.
Jadi untuk itu kita tetap masih punya Selina Moria kita yang lain yang akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan sudah membantunya, menolongnya di masa-masa kondisi COVID seperti ini. Mungkin itu bisa menjadi satu penguatan juga buat kita Selina Moria yang lain. Untuk itu buat Selina kami, Kakak Nande Amos, untuk waktu dan tempat dipersilahkan Kakak. Ya, shalom buat kita semua. Shalom. Shalom ya. Halo. Shalom dari jarak jauh. Jadi puji Tuhan dengan jarak jauh kita bisa kembali bertemu walaupun virtual. Jadi ada hikmat di balik COVID-19 kalau buat saya secara pribadi. Jadi sedikit saya mau bersaksi bagaimana Tuhan menolong kami di keluarga di saat-saat masa sulit yang paling sulit yang pernah kami hadapi di tengah-tengah keluarga. Jadi tahun 2018 bulan Juni selesai anak-anak ujian akhir, kami ambil keputusan pindah ke Bandung karena sedikit ada perkara. Jadi sesuatu hal yang mengambil keputusan bukan sesuatu hal yang gampang untuk dilalui. Banyak proses iman, banyak proses kesabaran, dan banyak proses ketegaran yang harus dihadapin. Karena satu lingkungan lama yang sudah dijalani selama di Graha, saya harus pindah ke tempat lingkungan baru. Memang awalnya tinggal di Bandung, puluhan tahun sudah di Jakarta, harus kembali. Jadi di sini saya mau ceritakan bagaimana kita harus bersikap di saat kita memiliki suatu perkara yang sulit kita terima secara manusia, dan bagaimana kita harus menanggapi semua omongan-omongan yang sila bagi ukurta. Jadi saya di sini melalui itu, saya memiliki Kristus. Kristus satu-satunya adalah penolong buat kehidupan saya di saat saya menjalani hidup saat itu. Jadi saya pindah ke Bandung, Tegun Lolo sebagai pengurus kutadingkan besektor kami. Aku besektor sebagai bendahara, Ibas More Runggun masih ada tugas. Sebagai song leader pun saya harus tinggalkan semua pelayanan yang saya tahu di dalam pelayanan saya sering merasa dikuatkan. Karena memang sejak kuliah pun sudah mengambil pelayanan terus sampai detik ini. Jadi kenapa saya ingin sekali memang menyaksikan ini, karena saya tahu bagaimana Tuhan menopang saya dan anak-anak dan keluarga. Lah gampang, seolah-olah plus negatif ada, positif ada. Yang saya rasakan di saat saya menerima omongan yang negatif, ada kemarahan tersendiri dalam hati saya. Karena kamu tidak di posisi saya, kamu hanya cuma ngeblame saya bahwa saya adalah yang salah. Tapi saya cuma meminta pimpinan Tuhan, pembela saya adalah Tuhan, yang menilai saya benar atau tidak adalah Tuhan. Karena buat saya, timbangan hidup dan iman saya adalah Tuhan. Jadi, berjalan dengan waktu, saya seolah-olah merasa harus saya lepas semua pelayanan ini. Yang saya rasakan buat saya secara pribadi, saya masih bisa lakukan walaupun berjarak jauh. Tapi Tuhan berkata, lepaskanlah untuk sementara. Karena itu yang terbaik buat saat itu. Walaupun mungkin, dan saya sangat menghargai apa yang namanya pendapat yang saya dia adalah anak Tuhan. Yang dia mengarahkan saya bukan ke arah yang tidak benar. Begitu. Jadi satu cuma yang saya tuntut Tuhan, Tuhan jangan sampai iman saya goncang, iman saya berubah, seolah-olah saya merasa Tuhan tidak adil. Karena perlakuan ataupun yang saya rasakan saat itu cukup depresi.
Berjalan dengan waktu, saya bersyukur saya punya lingkungan keluarga dan orang tua, termasuk abang-abang semua yang dan teman-teman yang tahu saya istilahnya, yang sangat mendukung saya terus dalam iman. Terus mendoakan, menopang saya terus di dalam doa. Saat saya pindah, saat itu saya benar-benar tidak punya pekerjaan. Satu janji Tuhan yang saya tuntut. Saya berdoa setiap malam. Tuhan, saya pegang Filipi 4 ayat 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia karena selalu Tuhan yang memberikan kekuatan buatku. Itu pegangan hidup saya selalu. Tuhan, Engkau sudah memberikan kami anak 2 di tengah keluarga dan kami butuh uang untuk menghidupi dia dan saya tidak mau namanya meminta tolong kepada manusia. Itu saya tuntut janji Tuhan. Saya mau bekerja Tuhan. Saya mau menghidupi anak-anak ini yang sudah Tuhan berikan buat kami dari hasil karya Tuhan terhadap keluarga kami. Doa terus didoakan. Puji Tuhan tepat pada waktunya. November, saya memang saat itu memasuk ke satu lamaran satu perusahaan dari bulan 2. Perjalanan waktu udah berjalan interview berapa kali, stuck di saat beberapa bulan. Pas di November dinyatakan kuasa Tuhan. Bahwa apa kata Tuhan? Kamu sudah mengurus semua perpindahan anak dan urusan surat-surat di Bekasi. Banyak kemarin surat yang harus saya urus di Bekasi karena kami harus kehilangan sertifikat rumah yang aku tidak tahu bagaimana caranya bisa kehilangan. Saya harus mengurus itu sampai berbulan-bulan. Bolak-balik Bandung Bekasi. Tapi saat itu aku tahu di Bali ini semua Tuhan punya rencana yang terindah dan terbaik. Tepat pada waktunya, selesai semua urusan rumah, selesai urusan anak semua, dengan yang tepat waktu Tuhan berikan pekerjaan. Dapat pekerjaan, tapi di luar kota. Yang aku harus berpisah lagi dengan keluarga. Ada jawaban doa, timbul pergumulan baru. Yang saya rasakan selama saya di Solo, Tuhan menginginkan saya lebih berbanyak diri, lebih memberikan waktu untuk merenung di depan Tuhan. Merenungkan bagaimana karya Tuhan, merenungkan apa yang sudah terjadi, merenungkan apa yang harus diperbaiki. Tanpa saya harus terpengaruh dengan omongan lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman, dan lingkungan siapapun, karena Tuhan mau saya fokus dengan Tuhan. Di sini yang saya rasakan, banyak hikmat yang saya rasakan. Apa kata Tuhan? Jawaban itu ada. Saya sering menyanyikan sebuah lagu, Tuhanlah perisaiku. Karena saya tahu, tanpa Tuhan saya tidak mampu menjalani hidup. Di lingkungan baru, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Saya hanya fokus bekerja. Di saat saya mendapatkan pekerjaan ini, saya tahu ini adalah jawaban terbaik. Karena dengan selisih 1 hari, di sini saya sudah tanda tangan, besoknya ada jawaban pekerjaan untuk Jakarta. Tapi dengan berani saya menolak pekerjaan di Jakarta, karena saya bilang, ini adalah jawaban Tuhan buat saya. Karena saya berdoa dan berkata sama Tuhan, mana nanti yang pertama menyatakan, berarti itulah rencana Tuhan. Saya tidak mau lagi memakai akal budi saya. Saya cuma menuntut dan diberikan mengikuti arus Tuhan. Hampir 20 bulan saya di sini, di saat saya mengalami kehilangan tempat pelayanan, kembali saya waktu ke Bandung, karena dulu pun waktu di Bandung saya di gereja internasional, gereja baptis saya aktif. Di saat saya datang langsung, para majelis mendatengin, kembali jadi WL aja sekata, gitu. Ataupun tim choir, karena memang saat itu pun saya aktif di sana. Kebetulan saya kendala dengan waktu, karena saya cuma Sabtu Minggu ke Bandung. Jadi tidak bisa, karena jamnya pun saya nggak bisa latihan, saya tolak. Nah, kerinduan ini terus saya doakan, karena jujur, karena mungkin terbiasa dengan kehidupan pelayanan, diperhadapkan dengan tidak pelayanan, itu sedikit ada kegersangan hati, ada rasanya yang kurang dalam hidup. Tapi Tuhan merasakan, saat ini jangan dulu pelayanan. Cukup kamu merenung, bagaimana merenungkan karyaku di dalam hidup kamu dan keluargamu dan anak-anakmu. Itu aja. Bagaimanapun caranya aku mau mengambil pelayanan, ada aja terus kendala yang dibuat. Jadi terkadang kita harus berpikir, aku berpikir, mungkin Tuhan mau merenung, saya benar-benar harus merenung. Benar-benar full merenung, bagaimana
di saat aku menghadapi satu masalah yang bagaikan benang kusut, yang aku harus pilah satu-satu dengan kesabaran, dengan ketekunan, di balik itu dengan doa yang tidak pernah putus-putusnya. Terjawab satu-satu. Puji Tuhan, di saat saya membuka hati untuk saya memaafkan orang yang saya rasakan menyakiti hati saya, di saat itulah ada kekuatan tersendiri yang Tuhan berikan buatku. Jujur, ada haru yang luar biasa yang saya rasakan. Bagaimana saya menyatakan kata maaf untuk orang yang menyakiti saya. Kenapa? Di saat saya menyatakan ada maaf, sebelum saya menyatakan kata maaf, saya sempat mengikuti satu ibadah meditasi yang dilakukan oleh Pendeta Christmas. Mungkin ada beberapa teman yang sudah aku sharingkan. Bagaimana aku merasa diberkati sekali dengan acara itu. Di saat pandemi, semakin banyak waktu untuk datang kepada Tuhan. Di saat itu juga aku coba berusaha terus-terusan bagaimana aku mendapatkan hadirat yang aku rindukan, yang bisa membuat aku tenang dan luar biasa. Dan di saat aku mengikuti itu, ada satu perkataan, untuk apa kamu menyatakan berkata ada Tuhan, tapi kamu tidak bisa memaafkan orang lain, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kamu. Di saat itu saya langsung luluh luntah hati saya. Tidak ada artinya, karena tanpa aku memaafkan, berarti Tuhan juga tidak memaafkan aku. Itu yang bergejolak dalam hati saya. Dan berapa kalikah kamu harus memaafkan di saat meditasi itu? Seperti itu yang membuat hati saya panas. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya akan memaafkan. Dan saya akan berani menyatakan, kalau sebelum saya berkata itu, saya tidak pernah mengatakan teman-teman, Tuhan memberkati kamu. Itu saya jaga sekali. Karena saya tahu ada ketidakberesan di hati saya. Karena saya yang tahu dengan Tuhan. Untuk apa saya seolah-olah bagaikan Moria yang munafik gitu istilahnya. Di depan aku bisa berkata indah, tapi sebenarnya ada yang tidak beres gitu. Jadi di saat saya membuka hati, dan saya bilang sama Tuhan, kuduskan semua hati dan pikiranku Tuhan, dengan segala luka yang aku pernah rasakan. Dari orang-orang, aku sebutkan, siapa yang aku merasa melukai aku, siapa yang merasa aku dipojokkan selama aku ada situasi seperti itu. Saya sebutkan satu persatu, saya doakan. Puji Tuhan, aku merasa dimenangkan saat itu. Dan pandemi buat saya mendatangkan hal yang positif, saya bilang, karena di saat melalui sudah pandemi seperti ini, banyakkan kita sekarang adalah ibadah secara virtual. Yang menjadi kerinduan saya selama ini saya kembali melayani, Tuhan jawab juga. Ya, dengan situasi sentabi kelemen banta kerina, mungkin beskamlik, mungkin masalah silakan dupas arah kai siku saksikan sana ubah pandemik, tapi besaku pandemik buat aku mendatangkan hal yang positif sangat luar biasa. Di saat ini kembali saya kembali kasih Tuhan memberikan aku kesempatan kembali pelayanan. Mungkin hanya seperti ini saat ini, keterbatasan. Satu, jarak, iya, saya di Solo, nggak mungkin saya bolak-balik ke Gerah. Tapi dengan adanya pandemi, kita saat ini adalah diizinkan Tuhan beribadah dengan ataupun persekutuan seperti ini by virtual. Jadi lanai li alasanku nolak, li tugas lanai li alasanku aku lah banci. Jadi kembali aktif agenda P, sada hal si luar biasa wakaf yang si kurasakan uga karya Tuhan. Ternyata Tuhan akan selalu menjawab kehausan hati kita, menjawab apa yang Tuhan rasakan tepat. Dan tepat pada waktunya, Tuhan memberikan jawaban yang terindah. Jadi masuk di sini, satu yang selalu membuat saya berjuang, di saat saya merasa luka, di saat saya merasa, kok seperti ini sih orang-orang yang udah kenal Tuhan, tapi kok seperti ini misalnya. Saya kembali langsung selalu memandang salib Tuhan, bahwa Tuhan yang tidak ada dosa pun benar-benar sangat dihina. Aku kembali terus memandang salib itu, jadi aku tidak akan berusaha selalu, kaini gumen Tuhan, ulah kalau sempat kata-kataku si menyakiti hati orang Tuhan. Ulah kel jaga kel kata-kata uga kel perkataan kala, uga kel sempat aku merasa dipojokkan, ulah kel perlawanan, sepatah kata kel Tuhan, kel kupindo.
sia-sia pagi kutandai kam nari dengan hal sekilas itu orang bisa terluka dengan kata-kata aku. Jadi enda si baci ku saksikan uga karya Tuhan nampati aku ibas masa-masa sulit, ibas masa-masa aku harus labaci juparas anak karena pendahin melalasi ku alami. Tapi kaini na Tuhan, semua ini adalah terbaik saat ini. Dan terus yang terbaik Tuhan siapkan buat kami di tengah keluarga. Jadi puji Tuhan, memang sada si ku rindukan memang selama enda saya memang rindu menyaksikan ini. Cuman mungkin saat inilah paling tepat Tuhan izinkan. Karena saya pikir adik kita kami bes pengurus dakam adik baca dakam jemaatlah lebih diutamakan bagi iya. Tapi iba si Pak Saenda iban Tuhan ini bergumul seminggu lebih. Dicoba ilobi ku sektor-sektor, dicoba ilobi Japri. Ternyata Tuhan memang menginginkan ini yang tepat untuk memberikan. Jadi masukku di sini mengatakan, ku saksikan Enda, mungkin aku merasakan kedamaian dan ketenangan dan jawaban itu tidak ada Tuhan, tidak ada manusia bisa tawarkan dalam hidup saya. Tidak ada. Sekalipun orang yang terdekat dengan saya, sekalipun mungkin teman hidup saya, sekalipun orang tua saya, tidak akan. Tapi kalau Tuhan memberikan buat saya adalah pikiran-pikiran yang bijak, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang harus saya kontrol hati untuk menanggapi semua hal-hal yang sila bagi hukum. Jadi anda ya Siti kuturikan, ugan di bata ngepkep kami selama kami lane besgeraha untuk saat enda, tapi aku Krina kita, Krina Jemaat Muria Besgeraha terberkati ibas masa-masa pandemik. Kita aminkan bahwa masa pandemik buat saya bukan masa yang harus ditangisi, bukan harus yang disesali, bukan harus yang kita blame, tidak. Tapi masa pandemik adalah buat saya secara pribadi masa yang waktu kusuma di depan Tuhan, merenung bagaimana banyaknya berkat di tengah-tengah keluarga kami, juga ia memberikan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Ela Siti kebaikan puji Tuhan, Tuhan si masu-masu. Jujur. Ya, jujur kakak Mama Amos, begitu luar biasa ya berkat anugerah Tuhan buat kami. Tetap kami dukung kamu dalam doa walaupun jarak kita jauh. Apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, mungkin itu bisa juga jadi berkat buat kami semua, Semina Moria yang lain. Jadi dimanapun kita berada, tetap andalkan Tuhan ya kakak Ma Amos ya. Ya, Semina Moria sampai saat ini kita belum bisa terhubung dengan kelihatan lagi satu bunda. Nande Eko kita belum bisa terhubung, maka kami memberikan waktu buat Semina Moria yang lain, mungkin ada yang ingin membagikan bagaimana luar biasanya Tuhan, anugerah Tuhan, mungkin yang bisa disampaikan ke kita Semina Moria, supaya kita semua bisa saling menguatkan walaupun hanya secara virtual kita pertemuan ini. Mungkin dari sektor BTR mungkin ada yang mau disampaikan. Tadi sektor BTR sudah, mungkin PTI kali. Halo Bibi, Nande Erik. Dari sektor PTI adakah? Lanjut. Lanjut, Bi. Oke. Tidak apa-apa. Dari sektor Geraha, Bibi, Mama Mia, Nora kami, mungkin ada yang mau kamu sampaikan? Lihat senyum dulu aja pun saya semakin bersemangat loh, Nora. Lanjut. Ya, tidak apa-apa. Puji Tuhan, yang penting kita semua dalam keadaan sehat. Dari sektor MGT 1, tadi ada MGT 1, aku melihatnya Bibi Nandecio. Mama Dias juga ada, Nande Dias juga ada. Nande Dias, Senina kami Nande Dias mungkin ingin membagikan bagaimana saat-saat yang terindah dengan Tuhan yang mungkin kami harus ketahui.
hanya memberikan senyuman dan jempol saja. Oke, Tuhan luar biasa ya buat MGT 1. Semoga di PA berikutnya lebih banyak lagi yang hadir ya seminar. Dari MGT 2, Mama Adel senyum-senyum aja, dia tiap hari membagikan berkat buat kita ya. Orang jauh nih kakak Mama Hana, bagaimana kakak Mama Hana? Oke, Senior Moria tidak mengurangi sukacita kita ya, walaupun Bibi Nande Eko tidak bisa tembung dengan kita tetap nanti dibawa dalam doa syafaat ya pendeta, bahwa Bibi Nande Eko ini memang dia dalam menjalani terapi, radioterapi apa ya kalau nggak salah, tapi sudah selesai mungkin kalau nggak salah, tetap kita dukung di dalam doa. Untuk itu kami kembalikan kepada moderator, Kakak Mama Miska, silakan Kak. Bujur juga untuk Mama Amos ya, kesaksiannya luar biasa sebagai Nande. Wonder Woman kata pendeta Dewi Rucur, Moria masih Wonder Woman banget. Salut banget dengan perjuangan lu, kegigihan lu. Tapi sekarang udah bisa juga kita lihat hasilnya ya. Sukacita terus di dalam Tuhan ya, Mos. Jadi, sentabi ya, memang kami gue persiapkan doa dengan situasi bagian lengasita kadihna, tapi labo mengurangi sukacita ta ibas bernyenda, bicara dong pendeta PKR Khotbah basi dengan si tahiset persaksi tena spontanitas labo masalah. Ibu kak kami dengan kari untuk kesaksian labo masalah. Jadi, lanjut aja kok kak kita masuk ku Taruh yang kecil di sini bang. Si angkat lebih pujian sebelum kari pendeta khotbah, si angkat pujian ibas pertolonganmu sinde kan kari 2 kali maka sinde kan man pendeta man bandu tim musik kami rasong leader kami israhkan kami. Ini pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, yang membuat hati kita terpikat, bahkan di saat kita tidak sanggup, Tuhan selalu bekerja. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama satu kali lagi. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Terima kasih. Hatiku tenang berada di dekatmu. Terima kasih. Untuk pendeta kami, waktu persilahkan kami membantu pendeta. Puji Tuhan, senina-senina Moria, kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Puji sembah kami bagimu ya Allah, yang setia menopang dan mendukung kehidupan kami, yang senantiasa membawa kami kepada cinta kasih tidak terbatas, sehingga setiap kami seperti apapun keberadaan kami sebagai manusia debu tanah, manusia biasa, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami sungguh dikuatkan dan dimampukan untuk melewatinya dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Keagungan, penghormatan, dan kemuliaan hanya bagimu. Dan pada saat ini, waktunya kami membaca firman-Mu, merenungkannya, dan melakukannya. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kami, supaya kami sungguh-sungguh menikmati firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini yang diundang dan dipercaya untuk boleh menyampaikan pesan-pesan sorga kepada semua Moria. Terpuji dan mulia Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Senina-senina Moria, kekelangan Tuhan, tema kita Tuhan erdalan arah lebenta. Bahwa Allah itu berjalan di depannya kita. Dimulai dari Keluaran pasalnya yang ketiga ya, Moria-Moria kekasih Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 7 dan ayat 8. Koge akan membantah Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 7 dan 8. Jenari nina Tuhan, engkau kuidah, kuga serana akak bangsangku i Mesir, engkau ku bagian derkuh menbangku, gelai pulahi bas mandur bandur budak nari, kota kerina kini serana. Maka aku nusur mulai ia, ibas kuasa bangsa Mesir nari. Cana ku taruhkan ku tanah si mahuli, dengan mahumur, tanah si genduari iani bangsa Kanaan, Heti, Amori, Peris, Hewiras, Jebusi. Amin. Jadi, senina-senina Moria, Keluaran 3 ayat 7 dan 8, ini adalah cinta kasih Allah, anugerah Allah, kemurahan Allah kepada bangsa Israel. Yang sudah 430 tahun sebagai bangsa budak yang ada di Mesir. Sudah berapa keturunan itu? Ada yang luar biasa, di dalam penderitaan mereka, kesakitan mereka, dalam belenggu yang dirasakan oleh bangsa ini, mereka itu berteriak kepada Tuhan. Ipesahna pingko-pingko naman Tuhan. Iendeskenna kiniseran naman Tuhan. Karena tidak ada yang bisa menolong mereka. Kekuatan apapun, kuasa apapun yang bisa menolong mereka. Ketika bangsa ini mulai menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, menaikkan doanya kepada Tuhan,
Maka Allah itu menjawab. Allah menjawab. Itu yang kita lihat di ayat 7. Perhatikan baik-baik, engkau kuidah. Ope kala endas tuna, nah kan piko-piko, engkau idah di bata. Iya kan? Allah tahu semua yang terjadi. Allah lihat, Allah mengerti, Allah paham. Dan bahkan Allah merasakan. Yang kita alami, dialami oleh bangsa Israel. Tapi memang Allah rindu, ingin sekali kita benar-benar benar-benar mengandalkan Dia. Datang kepada Dia. Karena sebelum kita datang pun Allah tahu kita menderita. Sebelum kita berdoa, Allah tahu kita ini butuh apa. Tetapi Allah mau kita sadar bahwa kita perlu Dia. Maka ibas bangsa enda derkuk. Ibas bangsa enda erkinisran, nina di batang, engkau kuidah. Kugas rana akap ndu. Engkau kubegi, derkuh. Kam nina. Mebage, kuetah kerina. Nah itu hebat kan. Kuetah kerina, kini serandu Jadi ketika Allah tahu semua, maka Allah mulai memberi solusi, merancang. Ya kelepasan, merancang kebebasan, merancang Tuhan. Maka nina, aku ngonusur mulai ia ibas kuasa Mesir nari. Jadi Allah itu turun saudara, menolong kita. Jadi Allah itu tidak mungkin membiarkan kita di dalam penderitaan yang berkepanjangan, ya kan? Jadi ibas di bata nusur napati bangsa enda carana hebat luar biasa ya. Karena selanjutnya Allah itu mengutus Musa, ya jadi ada pahlawan Eksodus, ada pahlawan kelepasan yang Tuhan berikan untuk memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Ya, bagai. Cenari darat bangsa enda Mesir nari, ya kita kan tahu mereka bangsa budak saudara. Namanya budak mana pula sempat memperkaya diri atau punya persiapan? Gak ada persiapan. Namanya budak. Tapi lihatlah cara Allah sangat detail menolong bangsa ini ya, sangat detail. Kita lanjut membaca di Keluaran pasal 3 ini. Perhatikan di ayat 21-nya ya saudaraku ya. Nina bagenda. Kubahan pagi maka bangsa Mesir malang membandu. Arkiteken sea di berkat pagi bangsa. Kulabo ya laus ngambe-ngambe. Hebat gak Tuhan itu? Bangsa ini nanti keluar dari Mesir. Bukan dengan tangan hampa. Lah ya laus ngambe-ngambe. Hebat kan Tuhan itu? Tadi kan saya bilang, sebagai bangsa budak mereka itu tidak punya apa-apa. Karena ketika mereka budak, mereka tidak dapat gaji. Dan bahkan tenaga mereka hanya diperas pada waktu itu. Tidak ada kesejahteraan, tidak ada asuransi, tidak ada BPJS gitu loh. Tidak ada pensiunan gitu loh. Tapi dia di bata, adik engkau pagi berkat, labo pagi kubannya laos ngambe-ngambe. Gitu ya, maksudnya dengan tangan hampa ya kan. Jadi tetap ibahan di bata, istilahnya ya persediaannya lah, bontotnya gitu ya. Kalau anak kita sekolah kan bawa bekal ke sekolah ya saudara. Maka nanti cara di bata, pesikapsa simen baban kale enda. Tetap diberu bangsa Israel lawas sian jumpai bangsa Mesir sindah rumahna. Bagepe diberu kalau Mesir temanna serumahan. Ipindona pagi uis perhiasan emas raspira. Hebat Diberu pagi berkat kami na koi ini na tutup na rumah teman na may bagay. Berkat kami na koi ini na baba na kapdu. Ya bekal na berikan kala ndai krina. Ya melalalit uis perhiasan emas pira. Kan hebat itu cara Allah saudara. Go, that's it. Mereka punya bekal. Hanya mereka ini kan sudah begitu lama
di Mesir, apa mereka tahu jalan nanti? Oleh kari putar, dia bulikin kangku, Mesir bebaci kang. Iya kan? Jadi tadi saya bilang bahwa cara Allah menolong umatnya, menolong bangsa itu detail. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah abal-abal, bukan Allah kaleng-kaleng, bukan Allah yang biasa-biasa, bukan Allah murahan. Tapi Allah yang luar biasa, yang mau mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna. Maka ibas bangsa ini berkatkah? Bebagai, lah perlukah peta? Lah perlu peta. Nah petanya langsung Allah ya. Saya mau tunjukkan sama kita Keluaran 13 ya. Keluaran 13, tengok petanya hebat loh saudara. Keluaran pasal 13 di ayat 21 sampai 22. Oke, 21 sampai 22. Nah, ini bicara di bahasa suari Tuhan erdalan arah lebena ibas binangun embun, guna nuduh kendalan menbana. Jana bergi ibas binangun api, guna mereka terang. Maka kala Israel banjir dalan, bergi suari. Binangun embundai tetap arah lebena di suari, jana binangun api paksa bergi. Ha, itu petunjuk jalannya. Siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Tiang awan dan tiang api itu berjalan di depan, penunjuk jalan, penuntun. Di bata arah lebih bangsa Enda. Di bata jadi perisai. Di bata jadi benteng bangsa ini. Terbayang nggak saudara, murid-murid kekasih? Kalau, ayo berangkat kalian, jalan kalian. Menjadi bata arah pudi, gua kam dulu ya. Dalam ngana ya, arah pudi aku, ku dorong-dorong kena. Ku jembat-jembat kena nina. Ngeri ke Kalau ketemu musuh meleben kita ngojer ngemna. Ketemu singa menggoleben atahna. Di bata arah lebih artinya apa itu? Bahwa Allah sendiri akan berkorban untuk menyelamatkan bangsa anak. Arah lebih. Ada yang diikut, ada tuntunan, ada pimpinan, ya, ada terang. Jadi sempurna betul ya senina-senina Moria. Bagaimana Allah memimpin bangsa Enda. Cenarip si Idah COVID-19 kedua Enda memangnya. Jadi ya banyak tafsir deh, banyak tafsir soal COVID ini. Macam bagaimana, ada tafsir sesat, ada setengah sesat, ada juga COVID-19 ini dibuat menjadi panggung kepentingan pribadi membagai lo ukurina kalau si dia bagaimana, dan bahkan COVID-19 ini dapat jadi apa? Jadi ajang penjarahan. Wih, dikang je penjara, dikang je manusia serakah. Melalai je manusia haus popularitas, haus duit, melala. Ente kelanggu viral, bebagai, ya lape benar, MI expose, bagai, itu kan mengerikan. Jadi tapi hari ini saya hanya mau bilang begini saudara. Kalau kata di bata Enda pengalaman bangsa Israel yang Allah tolong ya, yang hebat kan lah ngambil kalau Enda ini namanya begitu, tidak tentangan hampa ya. Gara-gara COVID 6 bulan nggak kerja macam-macam kan, dampak daripada COVID ini kan multidimensi begitu. Langkah kesehatan, ekonomi, pendahin, sosial masyarakat, spiritualitas macam je bagelah. Mengeri. Buni-bunin tapi nggong ikut igadekan bagelah. Sebab gaji pemon deba 50% kecadaca, deba nggoka PHK, deba batik stir, deba alih profesi, deba KIP dan itu namun bahanan bagelah. Macam kan. Mari pegang firman Tuhan. Bahwa Allah kita sanggup. Hanya apakah kita memang benar-benar mau mengandalkan dia saja lebih. Ibarat situasi tentang kedua renda. Terlebihlah kita papa.
Iba situasi tenda. Emang kasih tatap. Tempat Tuhan lalap. Lo olah papa, mak olah papa ini ku bagenda. Baru-baru ini kan viral juga, ada tukang baksonya itu kan. Ada bilang bakso ya Nina. Kebetulan kan ada CCTV itu pada waktu itu. Si nukur bakso ndai. Mamang tena, mangkok dai ciduri. Ciduri tukang bakso ndai bagai. Mengeri zaman-zaman COVID. Ciduridu. Bakso sementara katakan penjangkitan penularan itu dari droplet dan daerah Cidurute. Ciciduk bagai. Sunggun kenapa? Berguru dia. Bagai. Dina suhu nadai. Gelah lari semanis bakso mu Nina. Ciduru lebih mangkok nih. Minggu ado nih. Bayangkan itu. Mungkin dia berpikir ya dilakari laku bakso kita laku mana. Di pikirannya cuma itu kan. Papa jadi. Kita berharap si Ella jadi mas kita. Kugagnya situasi ada Allah yang berjalan di depan kita. Jika Allah berjalan di depan kita, kita tidak mungkin sesat. Kita tidak mungkin menyimpang. Kita tidak mungkin tidak sampai kepada tujuannya. Makasih tatap kempak iya. Iba situasi tak gendorienda. Oleh kita terpengaruh, oleh kita tergoda, oleh kita terjebak. Oleh tawaran-tawaran dunia ini. Sebab, kata Gundai, engkau bagenda situasi, tetap saja melala-kala, jatuh gitu ya, ke dalam jurang dosa. Dibatar dalam arah lebenta. Maka si tatap iya. Si tatap iya. Oke, saya mau ajak kita melihat ini ya. Kitab Heber, coba perhatikan Heber pasal 12. Heber rendah Ibrani, ya. Ibrani 12. Oke. Ayat 2 ya. Heber pasal 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Oke. Pasal 12 ayat 2. Ya, oke. Aku baca ya. Kempak Yesuslah kita natap. Jelas ya saudaraku ya. Sebab ia mesumbul restujun kini tegenta. Igeng kenang nanami kini serani kayu persilang. Tapi arkiteken kerian sinima ia. Lanayu kurina mela mata kayu persilang. Jada kenduari kundul ia arah kemohon kursi kini racaan di bata. Bahwa dialah, Yesus itulah sumber dan tujuan iman kita. Sumbul restujun. Igeng kena kini seran. Kita sama-sama tahu kan, tapi saya bilang kan dia di depan. Jadi kalau ya orang-orang Medan bilang dalam rangka dia mau melindungi seseorang, kan dia bilang begini, jangan coba-coba ganggu, langkahi dulu mayatku. Kira-kira begitulah Yesus ini kan. Lebih ya berarti dia itu sudah siap jadi korban. Sudah siap jadi tumbal. Maka di nejena, igeng kenang nanami kini seran. Kayu persilang. Jadi dia itu yang menjadi sumber dan tujuan iman kita. Maka senina-senina Moria kekelengan Tuhan, janganlah kita salah kaprah. Oke. Ibas situasi silit kedua reda. Langit soal pandemi. Pandemi ena lengakai kelpe gitulah kira-kira ya. Dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah mau nyatakan. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2 ini membagai. Tapi kita kan keriaan sini mai. Iya. Jadi dia tahu di depan sana ada yang lebih indah. Ada yang lebih baik. Ada yang lebih manis. Maka kediserat si jadi kedori eda. Labukai kelpe dibandingkan. Nah, jadinya kan begitu. Harus kita tahu, di depan sana ada lebih indah. Untuk mencapai yang indah itu, maka kita akhirnya mau rela menggenggam
ibas kini serane. Jadi olah kaninta, ngeri kali hidup di zaman kita ini ya. Waktu zaman-zaman nggak tahu apa, waktu apa bangkit kembali kayaknya. Ya ini bukan so politik lah pokoknya. Bangkit kembali orang-orang yang pro Soeharto. Halo, apa kabar? Lebih enak zamanku dulu toh. Ini namanya bagi. Melalai gun ban kalak bas dam lebih enak zamanku dulu toh. Orang Israel juga hampir pernah begitu di Mesir ketika ada hadapi masalah. Musa lebih enak di Mesir daripada bebas kayak gini. Di Mesir masih makan daging. Bukan begitu. Masing-masing zaman, masing-masing musim. Di sana semua ada sesuatunya, ya kan? Saya mau ajak kita begini melihatnya. Coba sini kitab Pengerana pasal 10 ya. Pengkhotbah pasal 10 supaya kita jangan nanti jadi orang-orang lebih enak dulu ya. Nanti kalau kamu bilang lebih enak zaman dulu, orang bilang ya kembali ke masa lalu kan nggak mungkin kita ini kan. Coba perhatikan Kuan-Kuanan pasal 10. Di sini diingatkan kepada kita supaya kita selalu berhikmat bagi hidup dalam hikmat Allah. Oke. Ya. Kuan-Kuanan Pengkhotbah ya. Pengerana maksudku sebentar ya. Pengerana pasal 10. Oke. Oke, kita perhatikan. Pengerana pasal 10 ya, supaya kita benar-benar tahu di mana kita berada pada saat ini. Supaya kita jangan jadi orang-orang yang gegabah, jangan jadi orang-orang yang tidak mampu untuk kita bisa hidup di dalam cinta kasih Allah. Ya, oke. Ibas Pengerana bindu 10 mari sinden ibas ayat sada lebih. Ayat sadana. Wah sada ya. Enggak. Lanang mate bancir bahan bau mina wangi sada botol. Siti kebodohan mahanca lasam kepentaran siblin. Ya kan? Lanang mate bancir bancam bau. Kita tahu lanangnya. Ya ini kada dalam bahasa Karon begitu ya. Lanangnya nadingkin sila mahuli. Kebodohan itu, ya kebodohan kita akan situasi ini. Karena kita tidak berhikmat akan situasi ini. Sirbanca akhirnya lasam kepentaran si belin. Hati-hati karena sie. Gila olah kari nukah-nukah kita ngerana. Perban emosi inta. Mon perban endang konita zaman demokrasi, ate-ate taka ngerana, ate-ate taka manang mandangi kalah, ate taka katakan membuli para pemimpin-pemimpin kita, ini berbahaya. Olah cedai, olah jadi bau si bang, kada neda. Ya kita kan lah kita ngasup setuhuna. Dalani wari-wari, padahal setiap musim, setiap zaman itu ada persoalannya. Kalau kata Yesus ya, biarlah kini serang sehari cukup untuk sehari, besok dia punya kesusahannya sendiri juga gitu. Yang hari ini besok ada lagi. Kalau hari ini katakan ada pandemi, kita nggak tahu 2 tahun lagi apalagi yang ada. Begitu berulang-ulang hidup ini di bawah matahari ini. Dan semua itu tetap menjadi rahasia. Kenapa jadi rahasia Tuhan? Supaya kita semua tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, bagaimana kita kerana enda harus tuhu-tuhu ya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi di Bata ya bersedia iya guna jadi juru selamat kita. Maka mari terus pengendasar kemalangan. Loman kebiaran KIP. Bagi geluhenda me. Ibas katakanlah kita dalani kegeluhenta.
itu kan sesuai dengan yang kita perlukan saja, yang kita perlu sebenarnya, ya kan? Maka bujur di taman Tuhan bahwa pada masa-masa pandemi seperti ini kita terus diingatkan firman itu kan luar biasa. Ya. Dan bahkan jangkauannya malah lebih luas sekarang ini kan. Amin pe kita lah jumpa petala ta'ala bagi. Bayangkan sekarang ibadah minggu sudah ada di rumah masing-masing. Ibadah minggu ada di gadget. Ya, ibadah minggu ada di komputer, ada di laptop. Dulu kamu hebat Jadi setara itu maknanya dengan ibadah-ibadah yang mungkin selama ini kita fokusnya di gereja, kumpul-kumpul. Sekarang ini musimnya begini. Maka pakai ke setiap kesempatan. Gila bagi bahasa Israel akhirnya ngasup yang nuri kencakaman anak-anak kami merendah. Kita pun gitu. Jadi jangan mapas. Ngapain sih jum-jum segala? Gimana sih virtual? Khotbah direkam, gak asik. Sekarang mungkin tanda petik gak asik. 10 tahun lagi cerita kita, kami dulu. Wah. Iya kan? Hebat itu. Jadi mari nikmati. Bahwa Allah kita terus ada di depan kita. Arah lebentai, ay makola tembiar. Labo kamar lebe, di kamar lebe bagi tembiar. Ada di bata, arah lebe di bata, jadi perisai. Di bata, jadi tameng untuk kita. Dia penuntun. Maka bersedia kita untuk melihat dia ya. Jadi senina muria, saya percaya betul bahwa dengan terus kita setia mengikut Tuhan melalui PA, PJJ, kegiatan-kegiatan gereja kita, maka kita pasti akan tetap berdiri teguh dan nanti kita akan melihat hal yang indah apa di depan sana. Jepa di Makonggo luar biasa. Tenang saja kita. Dan dia pun dekah. Vaksin dengo nandang idat. Nggak mulai uji coba. Tenang saja kita. Nah, cuman jangan kita menjadi orang-orang yang gegabah, orang-orang yang konyol. Tapi bagaimana kita selalu mau masuk di realita Tuhan, masuk dalam keberadaan Tuhan. Sehingga setiap kita muria-muria ini, setiap hari, setiap saat, kapan saja, di mana saja, susah, senang, sakit, sehat, tawa, tangis, mendemonstrasikan kemuliaan Allah. Orang ngecek kue-kue saja bandu demonstrasina. Telurnya 2, tepungnya 6 sendok, gulanya 1/2 kilo. Nih, dola sih. Demonstrasikanlah kuasa Allah. Nah, apalagi besok tuh kebaktian minggu kan. Kebaktian minggu kan semua. Karena besok kan temanya Yesus mengusir setan. Si mengusir ini tentu kayak legion. Tentu legion setara dengan 6.000 tentara. Pelaus na kayak kamu kebiaran tuh. Legion kaong banna itu besok kan. Nah, maka gereja kamu semua besok ya supaya tahu kamu betapa hebatnya Tuhan kita itu. Setan kerput ngebanna. Kai kebiaran. Covid kecil kali sama Tuhan kan. Sakit penyakit kecil kali sama dia itu. Setan habis banna ya. Jadi bagaimana senina muria Ibata masuk-masuk, tetap semangat, salam sehat, salam damai sejahtera, salam kemenangan, salam kehidupan. Raskitar Toto. Puji syukur bagimu ya Allah kami di tempat yang maha tinggi. Yang pada saat malam hari ini dipertegas lagi kepada kami. Akan pertolongan Allah yang selalu nyata. Engkau sudah nyatakan kepada bangsa Israel. Dan sampai pada hari ini juga itu nyata. Oleh sebab itu kami tidak mau ragu, kami tidak mau bimbang. Kami akan jalani hidup kami dengan penuh keyakinan di depan sana. Ada yang lebih indah, lebih manis, yang lebih baik. Dan kami percaya Tuhan sedang merendah, sedang merancang hidup kami semakin luar biasa. Terima kasih, terpuji mulia Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, Pendeta Bujur. Haleluya, puji Tuhan Pendeta luar biasa firman si bagikan rubah seberngenda.
MK Dainina kini seran si gundarenda harus megenggeng. Jadi dibatalah Ya. sebang selalat ibas lebel benta gelah olah kita mampa. Amin. Iya, jadi si etah memang sumber tujuan teh maka kan harus dibata, demonstrasikan kuasa dibata ibas segluhta. Jadi memang luar biasa memang ya pendeta. Firman si bagi kendum mudah-mudahan man kami Krina jadi penyemangat ibas menghadapi situasi si sulit gundari lah bagi biasana galah megenggeng sebagai muria kami Krina di bata ban kami arah lebih kami labu arah pudi kami gelah olah kami papa ibas nalani wari-wari si dem kesusahan nenda. Jadi gundari momoman banta, mungkin lah ngasih isi doa syafaat, apa yang kita si rindu untuk didoakan mumpung ada pendeta Dewi Ijenda. Sebagian ngolit masuk, tapi entah isi tergerak ibas gundari, labo masalah langsung icat ndu aja bes jenda gelah langsung teruskan kami ku pendeta. Lip si mantotonkan ibas kita Krina. Lalit, set kita Krina. Ini topik doa udah semua sampai di pendeta ya? Belum, nanti lanjut aja dulu. Oh gitu. Yang di random udah disampaikan ke pendeta. Oh, maksud aku tambahan yang belum mungkin masuk bisa Yang tambahan sudah ku WA kan juga. Oh, iya. Baru 3 ya, Michael? 3 ya? Ya kakak. Ada 4 itu. Kak Ana Ginting, Benaya Ujian. Oh ya, nanti kita japri aja, kamu japri aja deh. Oh iya, jadi kita lanjut ya. Ya, Gundari nggak sebas poin si 10 kolek teh bagi biasanya kita per sektor aja langsung japri untuk ke pengurus ya. Masing-masing kolek teh nanti yang melaporkan saku bendahara Runggun. Jadi Gundari si tutup Anta si rende kita ibas kolekte sinaikkan pujian ibas kitab denden 282 ipandu oleh song leader taras tim pemusik tah. Ya, mari Sena Moria kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus sampai kita angkatkan pujian dari kitab Dendeta nomor 222. Mari kita rende ayat baik sadar keluarga. Katakan tujuan. Katakan tujuan. Oh kau Tuhan penebus, aku engkau sangat kejut, Allah hias hatiku. Kala bedunganku, simpan kau karunia.
saudara-saudari, nggak usah kita ibas doa syafaat pendeta. Nggak masuk Pak Krina topik doa. Oke, sudah aku catat. Oh ya, terima kasih pendeta. Ya. Mari senina-senina Moria kekelangan Tuhan Yesus. Tetapi pendeta, berarti ada 6 ya? Ada Nande Eko, Bapak Yoel, Mama Uda Eca, Benaya. Itu yang tambahannya kan? Dan Nande Hagai. Oh, Nande Hagai. Nande Hagai Gurki. Oke. Dia gimana pemulihan? Tanggal 12 cek darah, T4 tiroid. Oke. Supaya tanggal 12 kontrol biar hasilnya bagus. Oke. Itu tambahannya? Iya. Oke. Ya, mari senina Moria kekelangan Tuhan, kita bersahati di dalam doa. Sungguh besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Dahsyat Engkau dalam segala perkara yang Engkau lakukan bagi kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, dan kami ingin terus menyembah Engkau, memuji Engkau, dan memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap menjadi milik-Mu. Semakin hari semakin terbentuk sempurna, menjadi kawan sekerja-Mu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami Engkau pakai untuk mengabarkan kabar baik, untuk menularkan energi positif, untuk menjadi terang di tengah-tengah kekelaman kehidupan, untuk kami terus menghadirkan pengharapan di dalam keterpurukan, keputusasaan, kepahitan hidup ini. Kami Engkau perlengkapi untuk memperjumpakan manusia dengan Engkau, dengan kasih-Mu. Sehingga orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kehilangan masa depan, bisa mendapatkan mukjizat yang datangnya daripada-Mu. Dan itu dimulai dari diri kami. Otoritas-Mu ada di dalam kami. Di dalam diri Moria-Moria yang ber-PA malam ini dan juga yang tidak ber-PA malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Engkau. Kami doakan semua Moria-Moria GBKP Gerharapan supaya semua tetap sehat. Bukan hanya jasmani, tapi rohani. Sehat pikirannya, sehat jiwanya, sehat hatinya. Sehat perkataannya, sehat penglihatannya dan pendengarannya. Sehingga Moria-Moria ini seluruhnya menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Baik di rumah atau di mana saja dan di media sosial mereka. Karena begitu banyak penggunaan teknologi, informasi ini tidak lagi positif. Tidak lagi mengkoleksi kebaikan, tetapi mempertontonkan kecemaran, keburukan. Moria-Moria oleh karena pertolongan Tuhan tetap dimampukan menyaksikan Tuhan melalui medsos mereka. Terima kasih Bapak. Berkati pengurus-pengurus Moria Runggun sektor di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tetap bisa melayani. Walau memang terbatas, tetapi dengan pelayanan-pelayanan online, virtual seperti ini kesempatan untuk lebih lagi menjangkau semua Moria-Moria. Belajar mengikuti zaman, belajar dalam konteks yang ada pada saat ini. Karena apapun keadaannya Tuhan hadir. Karena kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan. Pelayanan gereja tidak berhenti oleh karena COVID-19. Dan bahkan kami semakin tertantang, semakin termotivasi. Kami semakin membuktikan bahwa Allah kami lebih hebat daripada keadaan ini. Berkati semua Moria-Moriamu, pengurus-pengurus,
dan juga semua majelis, pendeta, pengurus-pengurus kategori yang lain. Terima kasih Bapak. Kami doa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan sakit penyakit. Saudara kami Nade Eko yang harusnya hari ini memberi kesaksian tapi tidak bisa bergabung. Engkau lawat, kau jamah senina kami ini Tuhan. Di dalam keberadaannya apapun itu. Bahwa Tuhan mengasihinya. Bahwa Tuhan peduli akan hidupnya. Kesehatan sempurna datang dari Tuhan. Kami doakan Bapak Yowel Sembiring. Yang saat ini sedang demam. Terulur tangan kasih-Mu baginya Tuhan. Dan tidak ada sakit penyakit yang menakutkan bagi kami. Karena karya keselamatan-Mu tidak bisa dibatalkan oleh sakit penyakit kami. Juga Mama Uda Eca yang akan operasi mata. Tuhan yang tolong. Tuhan yang campur tangan. Dengan tindakan-tindakan medis yang akan diterima oleh saudara kami Mama Uda Eca. Juga Nade Hagai Gurki yang dalam waktu dekat ini akan cek darah karena tiroid. Satu hal yang kami rindukan adalah semuanya baik. Semuanya baik. Karena Tuhan kami baik. Dan tidak mustahil bagi Tuhan. Segala usaha kami, Nade Hagai, Gurki, dan keluarga pasti menghadirkan mukjizat itu. Karena anak-anak Tuhan tidak pernah dikecewakan. Anak-anak Tuhan tidak pernah terpuruk. Anak-anak Tuhan tidak pernah jatuh oleh karena masalahnya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang pada saat ini di masa-masa tahun ajaran baru harus banyak belajar, bersekolah melalui jaringan di rumah. Juga tidak gampang karena harus mengikuti beradaptasi dengan kebiasaan yang baru ini. Biar anak-anak kami jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik. Sekarang di tangan mereka ada gadget yang bisa saja Tuhan kalau anak kami tidak mampu mengontrolnya, ini bisa lebih bahaya daripada narkoba. Tapi kami tahu anak-anak kami tetap di dalam rancangan Tuhan. Oleh sebab itu pendampingan dari orang tua, teladan dari orang tua untuk anak-anak juga penting. Kami serahkan semua anak-anak kami di masa-masa mereka studi dari rumah. Anak-anak kami harus ujian, terutama Benaya. Tuhan yang memberkati supaya mengikuti ujian ini juga dia bisa belajar dengan baik dan bisa lulus. Kami percaya Benaya sudah Tuhan rancang, sudah Tuhan sediakan masa depan yang indah dalam hidupnya. Anak-anak kami yang lain sedang tes PTN juga Tuhan berkati, supaya semua anak-anak kami ini bertekun dalam ilmu pengetahuan yang ada, informasi-informasi yang ada, dan anak-anak kami juga akan bisa dapatkan PTN favorit mereka. Dan anak-anak ini jadi anak-anak yang membanggakan kami semua, membanggakan Tuhan, membanggakan gereja. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami di masa-masa mengatasi penyebaran COVID-19. Berkati pemimpin kami ini, supaya tetap kuat dan tegar. Dan dimampukan Tuhan dengan hikmat sorgawi, supaya Indonesia dan bahkan dunia ini boleh mengatasi COVID-19. Sekarang begitu banyak kelompok-kelompok yang tidak sehat, yang hanya berpikir untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, sanjungan hormat dunia, yang begitu gampang membuli, merendahkan, melecehkan pemerintah, dan bahkan begitu gampang memutarbalikkan fakta. Tuhan, lawat bangsa kami. Jamah bangsa kami Tuhan. Berikan pertobatan kepada orang-orang yang merusak NKRI. Orang-orang yang mau menghancurkan kesatuan kami dengan mengatasnamakan agama, politik identitas. Kami juga berdoa untuk
ahli farmasi, tim medis yang terus berusaha bagaimana bisa mengatasi COVID-19 ini. Pertolongan kami dari Tuhan. Indah pada waktunya itu iman kami. Yang sudah terinfeksi, yang ada di ruang isolasi rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah, mereka juga boleh terus berharap pada Tuhan. Karena kadang-kadang kami tidak siap ketika dinyatakan positif. Sampai beberapa kasus ada yang terjun dari lantai 3. Ada yang lari dari rumah sakit. Tuhan, sadarkan kami. Sadarkan masyarakat ini bahwa COVID-19 ini harus kami lawan, kami hadapi. Bukan untuk kami takuti, tapi kami hadapi. Dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya dengan kesadaran kami sebagai masyarakat. Kami melindungi diri. Sama artinya kami juga melindungi orang banyak. Kami adalah pahlawan-pahlawan. Gereja Tuhan berkontribusi menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk persembahan kami. Di masa-masa pandemi kami terus mau menabur. Tuhan berkati dan kuduskan. Sehingga persembahan kami yang sedikit, yang kecil, terlipat ganda, tertuai dengan berkas-berkas yang berlipat ganda. Terima kasih Bapak. Berkati kami terus dalam usaha-usaha kami dan rezeki kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus menjadi kekuatan dan kota benteng kami yang luar biasa. Dan malam ini kami akan lewati dengan penuh sukacita dan sejahtera. Tidur dengan nyenyak mimpi yang indah. Dan besok kami ada di hadirat Tuhan, beribadah. Dari rumah kami masing-masing, semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan altar. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan. Dan damai sejahtera-Mu adalah milik kami. Ini doa kami. Kami datang di dalam nama Yesus. Terpuji mulia Engkau. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan sekitar Toto, bagi semuanya jari Tuhan ta Yesus, minta daging melaskan pertoton Tuhan. Oh Bapa kami sini surga, gelardu pembadi amin. Relamin kini rajandu, selami perhatian bebas untuk enda pagi di surga. Berikan man kami akan cukup basuari sena enda. Alami salah kami, bagi alami kami salah kalah gempak kami. Olamin kami Bapa kami kos percubaan. Tapi ulangilah kami hidup silat nari. Sebab kangkap si mada kini rajaan. Ras kuasa, ras kemuliaan, si dekat-dekatna. Amin. Amin, Pendeta. Amin, Pendeta. Amin. Bujur Pendeta. Gundari, sebelum kita Pendeta tak mungkin izin pamit, kita foto bersama lebih ya sebelum kari Warnasari, mungkin Pendeta darat tena, jadi gelah ngolit foto terus Pendeta kita foto dulu. Oke. Ya, mungkin Vini coba ya Vin. Ya. Ayo senyum semua. Tangan jempol dong. Tangannya yang gini. lembaran pertama dulu ya. Lembaran pertama dulu ya. Siap. 1, 2. Sekali lagi. Sekarang yang halaman kedua. Sekali lagi dong. Sekali lagi yang halaman kedua. Bukan yang pertama dulu. Tadi Mama Michael Yang belum pertama siap. Iya, Oh, tadi gitu. dia Iya, belum betul. siap. Ya. Senyum. Sekali lagi. Ya. Ayo siap Mama Michael. Berikan senyum termanis. Udah senyum banget. Kakak Diaken Darlina gelap loh Kak. Ini dia kendut ditutup kameranya, minta tolong dibuka Kak. Kebuka kok di sini. Kebuka. Kebuka, Bu. Di sini Buka, tutup. Dek. Di sini tutup. Loh, itu bukan kakak. Itu bukan kakak. Kakak Ada agak Cindy longkap. itu. Oh, Ada Ah. Cindy yang oh tertutup. iya sorry. Kakak Nandi Hana mau dibuka nggak? Kakak Nandi Hana. Namanya sama sayang. Oh iya maaf dia Kakak kan. Nandi Hana. No. Lanjut dulu lah. Oke ya. Iya. 1, 2. Sekali lagi. Yang halaman kedua. Oh, halaman kedua. Halaman kedua. Apa nanti? Iya.
Ya, halaman kedua, berikan senyum yang termanis biar difoto. Udah dengar firman Tuhan. Imelda si Tepu mukanya. Iya, Cah, minta tolong diem itu dulu. Ya, lanjut. Cheese. Mak Egi lihat sini, Mak Egi. Kakak Sarah ini kameranya ditutup. Ya. 1, 2, 3. Kak Freddy agak gelap loh, Kak. Nggak apa-apa. Tuh, itu dia Nora kami sudah datang, kelihatan tuh mukanya. Cheese. Senyum kakak. Aduh, manisnya senyumnya. Ya, sebentar ya. Cheese. Udah semua. Sekali lagi lah, Bu, biar adil. Lagi. Ya. Boleh. Nggak bayar kok, gratis. Ya. Cheese. Jangan lama-lama, nanti senyum kami udah kering. Dah. Dah. Terima kasih, Vini. Terima kasih. Pendeta tadi mana ya? Udah keluar. Oh, udah nggak ada kulit pendeta nih. Udah izin. Kita sebelum babai udah izin. Oh iya iya. Ada izin tadi. Oke, kita masuk ke Warnasari ya. Minta tolong Mama Amos. Ya. Mau membantah Krina. Untuk PA selanjutnya dilaksanakan hari Sabtu tanggal 22. Tapi Anda sedikit ada spesial acaranya. Jadi sengaja si undang pendeta di luar Sumatera. Dialah salah satu pendeta di Matraman. Di luar Jakarta kali, Bu. Di luar Jakarta. Pokoknya dari Sumatera, Sumatera, dan dia salah satu pelayanan di Matraman. Semi meditasi untuk khusus buat tanggal 22. Jadi dari Kunari-nari nggak sosialisasikan kami saja. Puji Tuhan, kebetulan pendeta Enda harus inden ternyata perbanlalana pelayanan. Jadi bisa ada waktu untuk tanggal 22 pas hari Sabtu. Si iyah-iyahkan Krina teman-teman soalnya Enda memang kari sedikit bermodifikasi antara meditasi dan biar pendeta Enda kari ngaturkan jadi Enda laya bagi biasa nak kari bentuk acara. Jadi ras-ras kita nyah-nyahkan sama teman-teman Krina Muria, gelah sama-sama kita mendapatkan berkat dan kekuatan dan firman Tuhan. Jadi Enda pas kari tanggal 22 jam 7 hari Sabtu. Mungkin musik PKRI, mungkin kami harus diskusi lebih kari tata cara ibadah pendeta Christmas. Soalnya ia sangana dipakai untuk ibadah meditasi untuk GBKP Kota, dan puji Tuhan adik udah arah YouTube telah lumayan banyak yang melike begitu. Jadi berarti artinya tidak ada alasan kita untuk tidak beribadah ataupun PA maupun berjauhan dari gundari begitu ya. Jadi Anda kari tanggal 22 tetap kari seperti biasa imomokan kami ku setiap pengurus sektor. Mari ras-ras kita setiap pengurus sektor siyah kan Moria taglah termna kita join. Agenda ya soalnya ada ninta sibuk kakak krinang kita sibuk. Ada dahin krinang kita dahin cuman adi kudi bata kuakap ngobaci si berikan waktu bagi ya. Enda siti mau kelebes kami nari. Mungkin si Deban mungkin arah sekretaris atau yang lain. Sudah. Arah pengurus sektor mungkin lead berita-berita. Mungkin pengurus sektor. Iya. Oke. Jadi lanai lead. Lanai kuakap lead. Oh iya. Puji Tuhan, Senina Moria, pe antara ngordalan alu mahuli, bujur man kita Krina atas partisipasi cinta gabung ibas PA warisi sendah. Sampai ketemu kita ibas 2 minggu lagi ya, Mas. 2 minggu tanggal 22. Iya. Jadi si senyetika kari Krina man teman-teman
Gelah na bancika kita gabung bagenda. Bujur. Ada lagi tambahan mungkin? Ya, mungkin teman-teman si Deban mungkin ada yang mau sharing mungkin. Mungkin ada masukan mungkin. Eca bisa ini kayaknya lagi jalan dia nih. Halo Ca. Ada yang bisa di-share ke kami? Apa enggak ada, aku lagi di jalan. Oh, mungkin masukan apa gitu. Oh. Ya, udah bagus ya. Ya, mungkin masukan melaskan pengepkep kami terdiakan kami. Iya. Gua kira-kira begitu ya. Jadi akan mana kelas Untuk lebih perbaikan. baci kita enteram kelah baci karuh terna kita join. Iya. Mungkin ada hubungan dari Ya, sudah bagus diinformasikan karena agenda PA Moria Gabungan untuk ke depan apa. Jadi ini semakin disosialisasikanlah ke sektor-sektor sehingga animo atau kerinduan para mulia kita semakin besar. Kalau sekarang berapa yang hadir? 38. Nah, 38. Mudah-mudahan apalagi seperti yang tadi dibilang moderator bahwa pendeta Christmas ini begitu sulit ya. Jadi momen ini sebaiknya disosialisasikan semaksimal mungkin sehingga tingkat kehadiran para Moria pun semakin meningkat. Nah, ini kan luar biasa ya. Kalau tidak pandemi, mungkin kita nggak bisa datangkan pendeta Christmas ini. Tapi justru karena pandemi ini, kita diberi kesempatan oleh Ibata guna dengarkan, bagikan karena kata Ibasian hari. Jadi baguslah udah disosialisasikan ke depan itu apa bagus. Bujur. Ya, Kak. Makasih, Kak. Ya, Bujur masukan Rudiaken. Sitikal menkam kerina pengurus muria sektor, tolong ke sampati induk kami untuk lebih memarketingi ku sektor-sektor ta bagaimana maksudnya. Jadi mungkin bes kami dah kambo fix ada tatanan susunan acara sosialisasikan sekretaris Runggun. Jadi ugaka strategi ta untuk lebih mungkin pendekatan ku muria-muriata kelah termna kita baci join untuk PA-PA selanjutnya bagi iya. Karena tanpa bantuan dari sektor kami kerida kami sada bagi ia. Jadi ketedahan atlet untuk menegakkan firman ada rutra kita meruria nang siakap bagi ia. Jadi kami pengurus Muria Runggun gelah uga arbanca muria tenda lebih ergiah bagi ia. Gelah ulaya mungkin terbuai dengan situasi saat ini, tapi bisa kita ubah mindset-nya itu supaya ada lebih rindu lagi untuk bersekutu bagi ia. Enam ya si bacikal. Soalnya ada kami pengurus dakam evaluasi kami yang ada setiap acara, siapa isi bertambah sektor, siapa isi bertambah join, apa ya berkurang bagi ia. Jadi adi baci dakam kerina min kita join ate bagi ia si tikal. Bujur di samping NDP, melalui katakan kami bujur menekan kerina setiap sektor, pengurus sektor, yakin kami kampanye maksimal menyanyikan, yang kita rindukan kita lebih tingkatkan lagi. Saja iya, bujur. Kalau Bandung pengurus Moria Runggun, entah mungkin pulung minkam dalam arti kata res pengurus Moria sektor, coba atur waktu hari-hari tas iya. Kayaknya kendala situ nama kamurian tendalan terang. Nah dia ada kami memang pengurus semua bana momona termasuk nandepina kami sada sektor bas muria kami cekap sekretaris muria kami sektor Graha. Gue musuh kena kai si momokan muria Runggu pengurus muria sektor peserta itu nama sektornya. Tapi entahkin mungkin entah coba kamu komunikasi urusnya entah. Kali mungkin hari-hari kan bugangin deseban metodana